Halo guys, di hadapan saya ini ada 7 macam headlamp atau senter kepala. Kesamaan dari ketujuhnya ini adalah dapat menggunakan baterai AA ataupun triple A. Jadi saya tidak usah repot untuk selalu ngecas, dan saya bisa gunakan baterai cas untuk baterainya ya, untuk sumber dayanya. Di segmen ini awalnya akan saya bahas satu persatu dari kelebihan dan kekurangan serta spesifikasi dari masing-masing headlamp ini. Nanti di akhirnya juga akan ada perbandingan sederhana dari ketujuhnya. Ya, tetapi ide dari perbandingan ini bukan untuk menentukan mana yang lebih bagus atau yang lebih jelek ya, karena tiap orang akan mempunyai preferensi masing-masing. Jadi silakan nanti Anda menilai mana yang kira-kira cocok untuk Anda. Karena nanti ulasannya cukup panjang, jadi di deskripsi akan saya kasih timestamp. Jadi nanti Anda bisa pilih mana yang Anda lihat dari ketujuh headlamp ini ya. Jadi nanti silahkan aja diperiksa dulu di timestamp. Dan kita akan mulai dari yang nomor pertama. Ini nomornya 90901. Ada juga nomornya hampir mirip sepertinya 90902 kalau saya tidak salah ya. Dan yang itu menggunakan baterai charge. Sedangkan yang ini menggunakan baterai yang triple A ini, seperti ini, dapat 3 ya. Kelengkapannya tadi ada kardusnya, baterai, QC pas, kemudian buku petunjuk, 2 klip untuk helm. Ini helm proyek ya. Dan ada 1 strap di kepala. Oke, yang saya bahas dulu untuk helmnya dulu. Ini saya nggak punya helm proyek, tetapi ini saya ada helm yang plastik juga, hard case ini. Penggunanya sederhana guys, kita hanya perlu klipkan aja ke helmnya ini, ke topi lah ya, ke topinya gini. Kemudian kita bisa pasangkan strap talinya ini, hanya perlu diselipkan aja seperti ini. Kita tentu saja nanti ditaruh kiri kanan ya. Nah, ini udah terkunci itu ya. Untuk lepasnya juga mudah, tinggal dibuka aja, selesai ya. Ini ya untuk klipnya. Kemudian saya bahas strapnya dulu. Strapnya sendiri juga bagus, cukup pedas, dan ini tebal, jadi empuk kan, nggak ada masalah di strapnya. Kemudian di sini ada plat plastik yang nempel permanen di strapnya, yang belakangnya ini busa ya untuk dapat kepala ya. Strap ini ya, ini adalah keunggulan dari SATA ini, dia dapat dilepas pasang hanya dengan dislidekan aja. Soal ini hanya bisa satu arah guys ya. Ini ada penguncinya, ada tanggokannya gini, jadi hanya bisa satu arah dari kanan ke kiri. Kalau mau bukanya lagi biasa tinggal digeser lagi, dia ada terkunci. Ini aman, tidak akan terlepas. Ini ada penguncinya semua nih ya, ada locknya. Ini untuk magnetnya kuat, nggak perlu khawatir lepas ya. Jadi meskipun agak digoncang-goncang juga dia aman. Dan ini untuk pengatur kemiringannya juga tahan, jadi kalau digoncang-goncang juga dia tidak berubah posisi. Kemudian untuk membuka baterainya, Anda hanya perlu diangkat sedikit nih plastik kecil ini, kemudian kita buka. Nah, ini baterainya seperti ini. Saya gunakan baterai charge. Ada pairnya ya. Keuntungan dari pair ini, kalau posisi gelap kita bisa tahu nih mana positif negatifnya. Hanya saja kekurangan dari model ini adalah plastiknya ini ya. Plastiknya ini sepertinya kalau kita tarik terlalu kencang, khawatirnya bisa patah nih. Jadi nariknya sedikit aja, kemudian dibuka aja langsung tutupnya. Hanya ini aja masalahnya. Kemudian yang unik dari ini, lampu ini adalah dia punya 2 lampu utama. Yang pertama spotlight, habis itu sampingnya adalah floodlight. Dari 7 lampu yang saya milikin, hanya ini aja yang punya 2 lampu seperti ini. Untuk pengoperasiannya sederhana aja, ada 2 tombol di atas terbuat dari karet.
Yang kanan adalah untuk sensor gerak, yang kiri adalah power dan untuk mengatur lampu-lampu selanjutnya. Pada saat awal ditekan, ini adalah spotlight, kemudian lebih redup lagi, pindah ke floodlight, lampu nyala keseluruhan, dan posisi mati. Kalau diperhatikan, selama lampunya masih hijau, saya bisa pindah-pindah lampu. Tetapi kalau posisi lampunya udah mati, begitu saya tekan, dia akan mati. Pada saat nyalakan, dia akan kembali ke posisi terakhir dia mati. Untuk sensor gerak juga sama, saya hanya perlu tekan sekali, dia akan berkedip. Pada saat ada gerak ini, dia akan nyala maupun mati sesuai dengan sensornya. Dan ini juga sama ya, jadi sensornya ini akan merespon lampu yang terakhir dinyalakan. Jadi kalau saya nyalain floodlight ini, kemudian kita tekan sensornya, yang nyala terakhir adalah floodlight. Konsepnya seperti itu guys. Kalau tadi diperhatikan, lampu ini tidak punya lampu merah atau lampu saat malam. Jadi mungkin bagi Anda yang suka camping, lampu ini kurang cocok untuk Anda. Tetapi lampu ini mempunyai keuntungan bagi yang Anda bekerja di bagian mekanik, otomotif gitu ya, atau untuk konstruksi. Ya, karena dia dapat dilepas pasang dengan mudah dan diletakkan di mungkin seperti kap mobil ataupun diletakkan di tempat besi-besi ya, ada besi-besinya, rangka besinya ya untuk konstruksi. Saat pengujian baterai untuk SATA spotlight yang 250 lumen dapat bertahan selama 2 jam, berarti sesuai dengan standar. Sedangkan yang floodlightnya hanya 2 jam juga, sedangkan standarnya 3 jam. Namun saya menggunakan baterai charge. Selanjutnya kita pindah ke lampu nomor 2. Pembeliannya Anda akan mendapatkan kotak plastik seperti ini. Ini bagus guys ya, jadi ada karetnya juga, jadi ada pelindung karetnya keliling. Kemudian akan ada sertifikat seperti ini ya, QC. Kemudian ada buku petunjuk dan strap serta headlampnya, tapi tanpa baterai. Oke, kita langsung aja ke strapnya. Strapnya bagus ya, ini meskipun ukurannya tidak lebih tebal dari yang lain, tetapi sangat tegas. Ini bagus ya. Kemudian untuk headlampnya sendiri, buka baterainya cukup mudah. Lihat ada semacam rongga di sini, kita hanya perlu selipkan tangan aja ke sini dan terbuka dengan mudah. Untuk baterainya sendiri, dia tidak menggunakan pegas, tapi menggunakan plat. Jadi meskipun kondisi gelap, kita masih bisa meraba platnya. Jadi bisa tahu mana plus minusnya. Sekelilingnya udah ada gasket. Dan untuk dudukannya, kemiringannya bagus. Ya, digoncang-goncang dia juga tidak berubah posisinya. Dia hanya ada satu lampu, yaitu floodlight aja, tanpa ada spotlightnya. Sedangkan sisi bawahnya ini, dia dibilangnya di sini adalah untuk mengeluarkan panas. Jangan khawatir, ini tidak lubang, jadi dalamnya ada platnya. Jadi ini adalah platnya supaya mempermudah panas dari dalam keluar. Kurang lebih seperti itu ya. Yang menarik dari set lampu ini adalah dia menyertakan tentang grafik guys. Jadi kalau kita bilang dia puncai 320 lumen tahan 3 jam, nah 320 tidak sepanjang saat 320, tetapi dia akan menurun sampai kira-kira 100, mungkin 180, kemudian tidak landai dan menurun terus sampai ke 3 jam karena baterainya hanya 3 jam. Tapi kalau kita lihat yang low-nya, yang dibilangnya
ultra low ini sepertinya ya, dia sanggup sampai 97 jam. Jadi ini di antara 7 lampu yang saya miliki, ini yang paling lama guys untuk low, ultra low nya ya, tetapi jaraknya memang hanya 4 meter aja. Kemudian untuk pengaturan lampunya, dia punya 2 tombol, ada karetnya. Yang kiri ini adalah khusus lampu merah, yang kanan khusus lampu putih. Jadi sequence-nya sebagai berikut. Ini pertama adalah yang high, kemudian ini low, ini ultra low, dia berkedip dan mati. Sedangkan untuk lampu merahnya menyala terus, berkedip, dan mati. Untuk lampu merahnya sendiri dia bilang bisa bertahan untuk 5 jam. Ya, lumennya cukup lumayan, 30 lumen. Tentu saja yang lampu merah jaraknya tidak besar guys ya. Biasanya hanya untuk kegiatan sekitar aja. Tiap perubahan lampu dibatasin dalam waktu 6 detik. Jadi selama 6 detik kita masih, jika menekan tombol power ini, maka akan berubah ke mode selanjutnya. Namun jika melebihi 6 detik, maka dia akan mati. Saat kita nyalakan lagi, dia akan kembali ke mode pertama, yaitu floodlight yang paling terang. Untuk daya tahan baterai, dapat dilihat di sini bahwa pada 1 jam pertama masih bagus, menginjak jam kedua sampai ketiga sudah berkurang secara drastis. Oke guys, kita mulai dengan yang nomor 3. Pembelian Nightcore ini adalah bentuk kardusnya. Kemudian di dalamnya akan ada kertas petunjuk penggunaan dari headlamp ini. Kemudian ada headlampnya sendiri, strap, kemudian ini adalah klip untuk ke topi, serta 1 buah baterai. Saya bahas dari strapnya dulu ya. Strapnya ini karena dia kecil, ini kan hanya 1 single baterai AA, jadi dia ini ukurannya lebih pendek ya, istilahnya lebih lebarnya lebih kecil dibanding yang lain. Namun ini bagus, talinya untuk strapnya bagus ya, tidak ada masalah. Kemudian ini adalah untuk klip topinya, bisa dilihat ya, penggunanya sederhana aja. Jadi kita bisa tempelkan seperti ini aja, dimasukkan saja, ditekan, ya udah jadi. Kalau saya pakai topi ini hanya diselipkan saja. Ini ada geriginya ya, ada geriginya kecil-kecil nih, kelihatan. Dicepitkan gini aja, udah jadi seperti ini. Ini adalah posisi maksimum, jadi dia 90 derajat, tidak bisa lebih ke bawah lagi ya. Jadi ini udah yang maksimum. Jadi kalau hendak ke bawah lagi ya topinya diturunkan. Kemudian untuk buka tutup baterai cukup mudah. Dia punya ini apa nih, tutup ya, tutup yang agak lebar. Ini sangat nyaman untuk dibuka. Hanya diselipkan aja, jari udah terbuka ya. Dia hanya 1 baterai aja. Oh ya, perihal baterai disampaikan juga bahwa selain baterai AA bisa juga baterai charge ya, yang lithium baterai yang 14.500. Sekedar informasi aja. Di sini saya gunakan baterai charge. Dia sistemnya pakai pair di bawahnya. Jadi kalau posisi malam mudah diraba ya, mana plus mana minusnya. Kemudian untuk goncangannya sendiri, nah ini dia masih kurang bagus guys ya. Jadi kalau posisi terguncang ini, terutama kalau ada baterainya, dia relatif
turun. Nah, itu turun lagi ya. Oke, jadi yang kendala yang kurang bagusnya adalah di penguncian untuk kemiringannya. Ini saya lepas dulu klipnya. Klipnya hanya perlu tekan aja, udah beres. Ya, seperti itu. Baterai ini ukurannya paling kecil dari semua yang saya miliki ya. Sorry, senternya ini. Karena dia hanya single baterai aja. Dan dia yang paling ringan dibanding yang lain. Kemudian untuk tombolnya, dia ada 2 tombol. Nah, ini yang membedakan dari yang lain guys untuk pengaturan tombolnya. Yang pertama, dia punya lock. Jadi kalau kita tekan 2 tombol kiri kanan ini bersamaan, sekitar 2 detik, nah, lampunya akan, indikatornya akan berkedip. Ini kalau kita tekan, dia nggak mau. Baik kiri maupun kanan, dia akan berhenti semua. Jadi kita harus buka dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia on off-nya. Jika yang lain ada sequence-nya, ada urutannya dari terang, redup, kemudian mati. Ya ini tidak guys. Yang dia ini kita harus tahan baru dia nyala. Ya. Ditahan lagi baru dia mati. Urutannya kalau yang lampu yang power ini ya, tombol power kita tekan, lampu pertama yang menyala adalah lampu yang low. Jadi ini spotlight yang low. Ditekan sekali lagi, ini yang high, dan hanya ada 2. Kalau kita tekan lagi sekali, dia kembali ke low lagi. Nah, namun kalau kita tekan 2 kali, dia menjadi ultra low. Matikannya tetap tahan lagi. Kemudian yang tombol kiri, pada saat kita nyalakan pertama, dia adalah lampu merah. Namun kalau kita tekan lagi, dia akan berubah menjadi yang lampu putih. Ya, jadi demikian juga kalau kita tekan lagi sekali. Jadi tombol kiri itu untuk mengatur lampu merah dan lampu putih bergantian. Kita tekan yang kiri lagi dia jadi merah. Kalau kita tekan yang ini, dia jadi berkedip. Kalau matikan bisa di salah satu, baik kiri maupun kanan. Kemudian kalau kita tekan tombol yang kiri ini 2 kali, dia menjadi lampu SOS. Tahan lagi untuk matikan. Jadi agak berbeda dibanding yang lain. Dan lampunya 2 ya. Dua-duanya ini spot, yang satu merah, yang satu spot putih. Saat pengujian terlihat bahwa dalam waktu 3 jam lampunya masih cukup terang. Kemungkinan sesuai dengan spek yaitu 4 jam masih dapat. Membeli Alltrack HL430 ini, maka akan datang dalam bentuk kotak ini, yang di dalamnya meliputi baterai charge 1100 mAh dan charger USB-C. Tancapkan ke sini ya, langsung saat ngecharge, ikat kepala, tidak ada masalah dengan kepalanya, dan head unitnya atau lampunya tanpa ada baterai AAA nya ya. Untuk membukanya kita hanya perlu angkat dikit ya, untuk yang sini, dan baterai seperti ini. Kalau kita perhatikan berbeda dengan yang lain karena ini hybrid ya. Ini satu-satunya hybrid yang dari 7 macam lampu yang saya miliki. Bisa dilihat ada petunjuknya. Jadi kalau kita menggunakan baterai ini, maka posisinya harus seperti ini. Ini ada kupingnya, jadi bisa ditarik keluar. Dan kalau kita gunakan baterai AAA, ada petunjuknya juga. Karena ini hybrid, tidak ada pendukungnya pair ataupun plat apapun juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita posisi malam
hanya bisa meraba aja. Yang ini agak menonjol dikit, berarti yang ini adalah negatifnya yang menonjol ini. Jadi yang positifnya yang rata. Kira-kira seperti itu. Ini saya masukkan ulang lagi dulu. Permasalahannya adalah di posisi ininya, pengaturannya. Ini dibanding yang lain, ini yang paling banyak slacknya. Dan kedua, nah, dia juga bisa jatuh ya, cukup mudah, terutama kalau posisinya agak miring dikit gini, langsung jatuh. Nah, kemudian untuk tombolnya, yang Altrac ini dilengkapi dengan sensor. Jadi ini selain yang SATA, yang Altrac ini juga punya sensor. Dan satu lagi adalah tombol power dan untuk sequence dari lampunya. Kalau kita nyalakan pertama, ini dua lampu menyala bersamaan. Kemudian pilihan kedua lampu putih, yang ketiga lampu kuning saja, kemudian yang keempat lampu merah. Kita tekan sekali lagi, ini merah berkedip, sekali lagi mati. Namun kalau kita tahan, ya dia berkedip, dua lampu berkedip semua seperti strobo. Untuk yang sensornya ini berbeda dengan yang lain. Sensor ini hanya bisa sequence juga, tapi hanya untuk lampu putih. Kita tekan sekali lagi, lampu kuning mati. Ya, jadi entah kita posisinya lampu ini seperti apa ya. Jadi makanya kita lampu nyala dua, begitu kita tekan sensor, dia akan otomatis yang nomor satu adalah lampu putih. Nah, kalau kita tekan lagi, lampu kuning, hanya kuning aja yang nyala. Mati. Ya, tadi pada saat sensornya nyala, warnanya semi merah sedikit. Ya, itu menunjukkan bahwa sensornya dalam posisi on. Terus terang aja, lampunya ini mempunyai dua spotlight, tetapi dia tidak punya lumen yang berbeda. Jadi lumennya maksimal, dua-duanya maksimal aja, hanya ada satu pilihan aja. Sedangkan yang lain biasanya punya dari high, low, atau ultra low. Ya, ini tidak ada, guys. Untuk perubahan mode masing-masing lampu ada jeda 10 detik. Jadi kalau dalam jangka waktu 10 detik kita tekan tombol powernya lagi, dia akan berubah ke mode berikutnya. Namun jika lebih dari 10 detik, kita tunggu sebentar. Dia akan mati. Dari hasil pengujian terlihat bahwa meskipun saya menyalakan dua lampu utamanya, Altrac ini dapat bertahan hampir 3 jam. Pada saat mulai jam ketiga, dia mulai berkurang. Dalam paket pembelian Naturhack ini, Anda akan mendapatkan kardusnya, kemudian ada kotak plastik. Ini kotaknya ada hasilnya juga, ini di sampingnya, keliling ya. Sangat bagus. Kemudian QC Pass, kartu garansi, dan buku petunjuk. Selain itu, ini strapnya dan unitnya sendiri. Saya mulai dari strapnya. Yang Naturhack ini strapnya juga ukurannya kecil, sama seperti Nightcore ya. Jadi karena ini juga kecil. Dia ini unitnya ini isinya adalah dua baterai AAA. Jadi ini satu-satunya baterainya hanya dua AAA-nya. Untuk buka tutupnya juga sederhana. Bisa dilihat ya, hanya dimasukkan jarinya dan sudah terbuka. Dia menggunakan plat pendorongnya, jadi yang lebih menonjol adalah yang negatif. Kelilingnya sama, sudah ada rubbernya keliling. Kemudian untuk giginya bagus ya, tidak turun meskipun ada baterainya. Dan tombolnya ini
ada satu tombol besar, karet juga ada teksturnya. Sedangkan posisinya adalah sebagai berikut nih, kelihatan ya. Jadi kiri kanan adalah lampu merah, yang tengah adalah lampu spotlightnya. Kalau dilihat, spotlightnya tidak benar-benar bulat ya untuk reflektornya, karena bagian bawahnya ini istilahnya dibuat rongga. Nah ini kalau kita lihat petunjuknya, dia adalah seperti ini. Jadi dia ini di bawahnya sudutnya 70 derajat dari horizontal. Ini supaya dapat menerangi sisi depan. Jadi tidak hanya untuk sisi jauhnya aja, tetapi jalan di depan kaki juga bisa terlihat. Nanti kita akan lihat di videonya ya untuk pengecekannya. Kemudian lampunya sendiri, di sini tercantum bahwa selama 3 menit, asal tombolnya ini ditekan lagi, dia akan berubah mode. Jadi kalau yang lainnya hanya beberapa detik ya, sedangkan yang ini 3 menit. Jadi dalam waktu 3 menit kalau kita tekan tombolnya, bukan berarti dia mati, tetapi dia akan berubah ke mode berikutnya. Untuk modenya sendiri yang pertama, kita tekan pertama, dia adalah spotlight low. Selanjutnya, ini adalah spotlight high. Lanjut, ini yang ultra low. Dan ini mati. Untuk menyalakan lampu merahnya, kita harus masuk ke dalam salah satu mode. Kemudian kita tahan. Dia menyala lampu merahnya kiri dan kanan. Kalau kita tekan sekali lagi, dia masuk mode berkedip ya. Ini berkedipnya hanya merah. Tekan sekali lagi, dia masuk mode SOS. Tekan sekali lagi, dia mati. Nah, tadi bisa dilihat bahwa pada saat lampunya ini dinyalakan, lampu spotlight utamanya, terlihat bahwa bagian sisi bawahnya jelas ya. Jadi lebih terang dibanding lampu senter lainnya. Ya, ini karena fungsi dari reflektornya hanya setengah ini. Kira-kira seperti itu. Dari gambar terlihat bahwa baterai ini hanya bertahan selama 1 jam. Pada saat dia jam kedua sudah mati total, guys. Ini sesuai standarnya, karena standarnya adalah pada saat spotlight high dia hanya 1,5 jam. Untuk energizer, kemasannya hanya berupa kardus yang plastiknya diperas seperti ini. Namun Anda sudah mendapatkan baterai AAA 3 buah, kemudian ada ikat kepala, dan ada unitnya. Untuk strapnya sendiri cukup baik ya, meskipun kurang pegas dibanding yang lainnya. Sedangkan untuk unitnya sendiri modelnya seperti ini. Dilengkapi dengan 3 lampu dan dua lampu merah, kemudian 3 lampu spot. Untuk buka baterainya, ini 3 baterai ya, hanya diangkat aja penutupnya, seperti ini baterainya. Tidak menggunakan per, ini menggunakan plat. Ini ada rubbernya sedikit ya, tetap ada rubber leading karena warnanya hitam jadi kurang terlalu kelihatan. Untuk penahan giginya ini, penahan kemiringannya bagus ya, tidak ada perubahan dari giginya sama sekali. Kemudian dari mode lampu, saya beritahu dulu bahwa ini adalah perubahan modenya yang paling cepat. Jadi hanya dalam waktu 1 detik kalau hendak merubah mode. Di atas 1 detik, lampunya akan mati. Urutannya dari yang pertama adalah lampu merah. Selanjutnya, 3 lampu nyala bersamaan.
Selanjutnya lampu spotlight aja yang besar satu. Dan yang terakhir adalah dua lampu spotlight yang kiri dan kanan. Ini yang mode low-nya. Keunikan dari lampu ini adalah jika Anda di lampu manapun juga selain lampu merah, Anda dapat menahan tombol powernya ini dan dia akan meredup sampai tadi ada semacam kedip sedikit. Demikian juga pada saat posisi low gini kita tahan, nah, dia akan naik intensitasnya sampai ke kedip sedikit itu. Jadi lampu ini dimmable untuk semua lampu selain lampu merahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita naikkan lagi. Dari gambar bisa kita lihat bahwa lampu spotlightnya ini bertahan sampai 3 jam dan kondisinya masih cukup baik. Jadi standarnya 4 jam sepertinya sesuai. Datang dalam kotak kartu seperti ini. Di dalamnya Anda akan menjumpai kartu garansi, kemudian ada buku petunjuk penggunaan. Ini tebal sekali karena untuk semua negara. Ikat kepala, tebal ya. Kemudian unitnya sendiri. Oke, ini kalau Anda pegang permukaannya ini karet, kemudian yang ininya seperti beledu guys ya, jadi seperti beludru lah, jadi plastiknya seperti beludru dipegangnya. Ya, ini sangat nyaman dari semuanya, ini finishing yang paling menarik guys. Selain itu, ini kan dikhususkan untuk konstruksi saya rasa ya, untuk pekerjaan konstruksi. Selain itu kacanya ini masuk ke dalam. Kalau bisa lihat yang hitam ini nongol semua sehingga permukaan lampunya ini terlindung jika kena benturan. Ini juga engselnya paling berbeda karena dijepit dari samping. Kemudian ini kuat ya, nggak lepas kalau digunakan. Sudutnya kemiringan. Nah kemudian untuk membuka akses untuk baterainya, ini Anda harus buka sampai lebar ya, ini masih belum lebar, didorong dikit, nah, terbuka seperti ini. Kemudian bukanya dari satu sisi, terlihat bukanya seperti ini. Kalau dari sini nggak bisa ya, ini flat, ini yang ada semacam keluarnya dikit. Nah, kemudian baru kita buka seperti ini menggunakan per. Dan baterainya 3 AAA ya. Terus terang ini adalah yang paling susah untuk buka tutupnya, karena pertama dia dibukanya keseluruhan, jadi kalau kondisinya gelap agak susah terus terang, kalau apalagi kalau bisa jatuh ya tutupnya. Ini dilengkapi dengan karet keliling. Karetnya dari keliling, biasanya lainnya adalah karetnya ada di permukaan sini, tapi yang ini modelnya karetnya keliling dari samping. Untuk pemasangannya biasanya kita masukkan seperti ini, jadi kebalik ya, jadi yang ada geriginya ini dia bagian bawah, kemudian kita dorong aja di sini ya, udah selesai seperti itu. Untuk mode lampunya ini sangat sederhana, dia hanya ada satu lampu floodlight. Pada saat awal kita nyalakan, dia langsung high, kemudian dia low, dan ini adalah berkedip. Ini tidak ada pengaturan lama tidaknya untuk jarak antar mode lampunya. Jadi meskipun saya tahan lama gini ya,
Dinyalakan lama pun, pada saat saya tekan, dia akan kembali lagi ke mode selanjutnya. Jadi dia otomatis mati. Dari gambar terlihat bahwa dalam posisi float light high, baterainya tidak akan bertahan dalam 2 jam karena sudah terlihat sangat lemah. Kemungkinan hanya 1,5 jam saja. Guys, tadi sudah kita lihat bersama spesifikasi teknis maupun cara operasional dari masing-masing headlamp ini. Ini ada beberapa tambahan mengenai perbandingan dari ketujuh lampu ini. Yang pertama mengenai lampu spotlightnya. Kalau kita lihat di gambar, bisa saya bilang bahwa Altrek ada yang paling fokus lampunya. Karena juga lumayan besar ya, jadi dia juga terang. Tetapi yang paling lebar untuk spotlightnya adalah Energizer. Untuk lampu floodlightnya, kalau kita bisa bilang bahwa Sunray memang yang paling terang dibandingkan yang lain, namun karena lumennya juga paling besar. Sedangkan Bosch lampunya yang paling putih untuk floodlight, namun juga paling redup dibanding SATA maupun yang Sunray. Kemudian kalau kita melihat strap ya, jadi strap yang paling pegas itu Sunray guys. Ya, ini strap yang paling bagus saya bilang. Tidak terlalu tebal, tebalnya masih kalah dengan yang Bosch maupun yang SATA. Jadi Bosch dan SATA ini yang paling empuk sebenarnya. Dia tebal dan dia itu terasa lembut di tangan. Ya, dua-dua ini tebal dan lembut di tangan. Sedangkan yang paling kurang meyakinkan Energizer. Jadi kalau saya bilang meskipun saat ini dia masih pegas, tetapi kemungkinan besar dia yang paling tidak tahan lama guys. Selain itu kita beranjak ke IP, masa IP guys ya. Jadi IP yang paling tinggi itu adalah Nightcore dengan Natur High. Ya, dua ini IP-nya 66 guys. Berturut-turut Altrek di bawahnya, kemudian Sunray, SATA, Bosch, dan yang paling bawah itu adalah Energizer. Kira-kira seperti itu. Di sini dua ini IP-nya 66, sedangkan Bosch sendiri sebenarnya 44. Yang Energizer ini hampir sama ya, Energizer X4. Artinya X4 itu berarti dia tidak ada penilaian mengenai debu. Yang IP4 sendiri dia hanya bisa splash atau cipratan air. Jadi kalau hujan ringan ini masih aman. Dua ini masih aman. Sedangkan kalau yang IP66 ini selain dia juga tahan debu, dia juga tahan air yang bertekanan tinggi guys. Dalam artian mungkin kena semprotan air atau hujan deras, ini berdua masih aman. Yang lainnya ya berada di antaranya aja. Oke, saya rasa ulasan saya cukup sekian. Perihal lampu mana yang Anda pilih, bebas saja guys. Ya mulai dari warna atau dari spesifikasi. Tapi Anda bisa lihat dari ulasan saya sebelumnya. Dan semoga Anda dapat memilih yang tepat untuk Anda. Oke guys, sampai jumpa lagi. Selamat malam.